Animasi tentang mineral. Tahu gak sih apa itu mineral? Yang saya tahu sih mineral itu semacam nutrisi dari makanan. Selama ini saya cuma dengar nama mineral. Tapi belum benar-benar ngerti sebenarnya mineral itu apa sih dari sisi ilmiahnya. Baik, mari kita kaji lebih dalam tentang mineral. Oke, baik. Mari kita kaji lebih dalam tentang mineral ya. Nah, di sini ada definisinya. Mineral adalah zat anorganik yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil tetapi penting untuk berbagai fungsi fisiologis, termasuk pembentukan jaringan, pengaturan keseimbangan cairan, serta aktivitas enzim dan hormon. Ciri kimiawi mineral bersifat anorganik, tidak mengandung karbon, tidak dapat rusak oleh panas, asam, atau cahaya, tidak dihasilkan oleh tubuh, harus diperoleh dari makanan, dapat berbentuk ion, kation, anion, yang larut dalam air, tidak memberikan energi, tetapi mendukung metabolisme energi. Adapun klasifikasi mineral, yaitu mineral dibagi menjadi dua kelompok utama. A. Makromineral dibutuhkan lebih dari 100 mg per hari. Kalsium fosfor, kalium natrium klor, magnesium sulfur. B. Mikromineral, trace mineral dibutuhkan kurang dari 100 mg per hari. Besi, zinc, tembaga, yodium, selenium, fluor. F. Mangan, kromium, molybdenum. Selanjutnya, fungsi umum mineral. Pembentuk struktur tubuh, tulang, gigi, kalsium, fosfor, magnesium, fluor. Pengatur keseimbangan cairan dan elektrolit, natrium, kalium, klorida. Komponen enzim dan hormon, besi, seng, yodium, selenium. Mendukung kontraksi otot dan saraf, kalsium, kalium, natrium. Membantu proses metabolisme energi, besi, magnesium, zinc. Adapun proses pencernaan mineral yaitu mineral tidak dicerna secara kimiawi seperti karbohidrat atau protein. Dilepaskan dari makanan selama pencernaan di lambung dan usus halus. Kondisi asam lambung, HCl, membantu melarutkan mineral agar mudah diserap. Adapun penyerapan mineral. Ini terjadi terutama di usus halus, duodenum, dan jejunum. Tingkat penyerapan tergantung pada bentuk kimia mineral. Organik lebih mudah diserap. Kebutuhan tubuh. Semakin tinggi kebutuhan, semakin tinggi penyerapan. Kehadiran zat penghambat, fitat, oksalat, serat. Kehadiran zat pendukung, vitamin C untuk zat besi, vitamin D. Oke, ini tahap transportasi mineral. Setelah diserap, mineral dibawa melalui darah dalam bentuk ion bebas atau terikat protein. Misalnya, zat besi terikat pada transferin. Disalurkan ke jaringan yang memerlukan untuk fungsi fisiologis tertentu. Selanjutnya ada utilisasi pemanfaatan mineral. Kalsium dan fosfor, pembentukan tulang dan gigi. Besi, pembentukan hemoglobin dalam darah. Yodium, pembentukan hormon tiroid. Zinc, membantu enzim metabolik dan penyembuhan luka. Magnesium, aktivator lebih dari 300 enzim. Ekskresi mineral yaitu dikeluarkan melalui urin, keringat, dan feses. Ginjal berperan penting dalam mengatur kadar mineral darah, seperti natrium, kalium, kalsium. Jadi, adapun kebutuhan mineral per hari, rata-rata dewasa. Kalsium sebanyak 1000 mg per hari. Fosfor sebanyak 700 mg per hari. Magnesium sebanyak 300 sampai 400 mg per hari. Natrium kurang dari 2300 mg per hari. Kalium sebanyak 3.500 sampai 4.700 mg per hari. Zat besi sebanyak 8 sampai 18 mg per hari. Zinc sebanyak 8 sampai 11 mg per hari. Yodium sebanyak 150 mg per hari. Selenium sebanyak 55 mg per hari.
fluor sebanyak 3 sampai 4 mg per hari. Nah, jadi ini sumber makanan mineral. Kalsium, ada susu, keju, ikan bertulang, sayuran hijau. Fosfor yaitu daging, telur, susu, kacang. Besi ada daging merah, hati, bayam. Zinc ada tiram, daging, biji-bijian. Magnesium seperti kacang-kacangan, sayuran hijau. Natrium dan kalium yaitu garam dapur, buah, sayur. Yodium yaitu garam beriodium, rumput laut. Fluor ada air minum, teh. Berikut akibat kekurangan dan kelebihan mineral. Kalsium, kekurangan kalsium dapat menyebabkan osteoporosis dan kram otot, sedangkan kelebihan kalsium dapat menyebabkan batu ginjal. Fosfor, kekurangan fosfor menyebabkan tulang lemah dan gangguan otot, sementara kelebihannya dapat menimbulkan gangguan ginjal. Besi, kekurangan besi menyebabkan anemia, sedangkan kelebihan besi dapat menyebabkan keracunan hati. Zinc, kekurangan zinc mengakibatkan luka sulit sembuh dan rambut rontok, sedangkan kelebihannya dapat menyebabkan mual dan gangguan pencernaan. Yodium, kekurangan yodium dapat menyebabkan gondok dan hipotiroid, sedangkan kelebihannya dapat menyebabkan hypertiroid. Natrium, kekurangan natrium menyebabkan hiponatremia yang ditandai dengan kelemahan dan kejang, sementara kelebihan natrium dapat menyebabkan hipertensi. Kalium, kekurangan kalium dapat menimbulkan gangguan jantung, sedangkan kelebihannya dapat menyebabkan aritmia dan gagal ginjal. Magnesium, kekurangan magnesium menyebabkan kelelahan dan gangguan otot, sedangkan kelebihannya dapat menyebabkan diare dan gangguan ginjal. Fluor, kekurangan fluor menyebabkan gigi rapuh, sementara kelebihannya dapat menimbulkan fluorosis, yaitu munculnya noda pada gigi. Nah, itu dia penjelasan tentang mineral. Sekarang kita tahu bahwasanya mineral itu penting dan ada di kehidupan sehari-hari kita dalam tubuh. Teman-teman harus paham, ya, terima kasih.